Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pimpinan Majelis Ulama Indonesia Cabang Jagakarsa memberikan apresiasi yang mendalam kepada panitia pelaksana rapat kerja MUI Jagakarsa tahun 2022. Sejarah yang baru ada di MUI Kecamatan Jagakarsa mengadakan rapat kerja di luar kota di Puncak di Villa online. Harapan kami semoga ke depan masyarakat Jagakarsa dengan MUI bisa berkolaborasi memajukan dakwah, kekuatan umat dan kekuatan agamanya. Dan kami sebagai pimpinan merasa bersyukur kepada Allah Ta'ala acara ini berjalan dengan baik dan sukses, didukung oleh elemen masyarakat dan pemerintah. Semoga Jagakarsa menjadi selalu kebanggaan warga yang ada di Jagakarsa dengan adanya gerakan rapat kerja di MUI Jagakarsa. Sekian, mudah-mudahan Allah memberkahi gerakan raker ini dan menjadi suri tauladan bagi semua MUI yang ada di wilayah Jakarta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده. يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Yang terakhir, semua kepada alim ulama yang ada di sini dan para pengurus semua yang ada di Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Jagakarsa, ini adalah kerjasama kita semua. Tidak mungkin ada kita di sini, tidak mungkin terjadi kita seperti ini kalau tidak ada dukungan dari sahabat, dari para ulama. Karena itu mudah-mudahan rezeki yang sudah dikeluarkan untuk kegiatan ini mudah-mudahan menjadi catatan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya sangat mengucapkan terima kasih khususnya kepada Kiai Haji Riyadun Najihin yang sudah memberikan tempat untuk pelaksanaan acara ini. Tentunya kami atas nama Ketua Raker ya, dan Ustadz Muhammad dan Ustadz Jogoni dan semuanya, khususnya Kiai Haji Sulaiman Muhammad, kami banyak kekurangan, banyak kehilapan. Mungkin Alhamdulillah, saya atas nama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Jagakarsa merasa berterima kasih banyak atas partisipasi antum semua. Jadi kita merasa memiliki. Jadi ini pengurus MUI tingkat kecamatan berasa provinsi, gitu katanya. Alhamdulillah. Karena kita disupport oleh berbagai macam tokoh, akhirnya setelah 1,5 bulan lalu kita mengadakan
usulan tempat di Puncak, dan ini menjadi pilihan untuk rapat kerja di hari Jumat malam Sabtu, dan sampai kita check out besok hari Sabtu siang, insya Allah. Yang kedua, program Majelis Ulama Indonesia dalam 7 bidang tersebut, Kiai, kita sudah membagi masing-masing komisi. Jadi malam ini ada nanti sidang komisi, setelah itu baru kita masukkan ke sidang pleno. Ya, masing-masing bidang menyampaikan, hal itu bisa disepakati oleh 6 bidang lain. Nah, kalau memang sudah selesai atau dianggap pas, itu bisa diberikan rekomendasi. Ya. Jadi harapan saya sebagai pimpinan MUI, supaya hal-hal yang dihasilkan dalam raker malam hari ini itu akan membangun semangat keagamaan, keumatan, khususnya di wilayah Kecamatan Jagakarsa. Jadi nanti di raker ini kami harapkan program-program yang dihasilkan itu adalah program-program yang membumi, jangan yang melangit. Maksudnya apa kalau melangit? Melangit muluk banget, dikerjainnya kagak. Dikerjainnya kagak. Yang penting membumi programnya itu berguna buat masyarakat. Makanya nanti kan ada Pak Camat. Nanti Pak Camat kasih arahan, ini maunya Jagakarsa begini nih, Kiai, biar supaya begini. Nah, nanti bekal itulah yang dihasilkan dari bidang-bidang yang ada, agar supaya semuanya dapat bermanfaat buat masyarakat. Jadi sekarang namanya bidang, bukan komisi. Komisi ntar di belakang aja urusannya. Terus terang melalui wadah MUI inilah semua komponen terkait Islam itu bisa kita satukan di sini. Jadi saya tidak mau dengar di Kecamatan Jagakarsa ribut masalah masjid, ribet gitu. Kita malu sama umat di luar kita. Masjid jangan buat rebutan. Ini pengertian orang luar, padahal kan saya nggak tahu hasil bagaimana. Yang penting bagaimana kita membangun komunikasi antar kiai satu dengan kiai lain, atau antar beda paham nih. Jangan sampai nanti jadi kita beda nabi, ada lagi ya. Tapi jelas jangan sampai suara itu kemana-mana, karena memang didasari dari awal mula yang tidak pas. Tapi insya Allah sudah berlalu. Tapi saya tidak ingin terulang lagi terjadi seperti itu. Kita malu mati serasa. Mau saya buat terbuka. Pengertian orang begitu. Nah, ini sebagai bahan pelajaran. Karena kalau nggak ada belajar, jadi kita nggak bisa pinter. Kalau tiap hari belajar, kita akan lebih pinter. Jadi saya minta tolong untuk ke depan tidak ada suara-suara seperti itu lagi. Kemudian saya harapkan juga bahwa MUI ini tidak hanya kaum-kaum istilahnya balita, haji di bawah di atas 50 tahun, tapi coba generasi muda jangan cuma satu doang. Saya inginnya dirangkul, jadi ada kelompok tua, sedang dengan pemuda yang masih aktif. Tadi kenapa? Karena harus ada regenerasi. Sebaik-baik organisasi tanpa regenerasi akan hancur, karena jadi putus ada disiplin. Di bidang pengembangan keluar yang intinya misi visi kami dalam program adalah
untuk agar MUI Jakarta lebih dikenal dan dicintai umat. Ini program kami. Ya, sama kita ketahui kan saat ini MUI yang menang ya, bahwa kita tahu hanya sebagai sebatas fatwa kata keagamaan ya. Jadi kita saya pikir dan kemudian kegiatannya saya maaf ya, bukan kritis sih, memang berdasarkan hal umat ya. Kalau dia ini mungkin udah dirasakan oleh masjid dibuat ya. Oleh karena itu program kami buat agar lebih kenal, ya. Kenal dan dengan program ini dicintai dari hasil musyawarah kami agar setidaknya MUI itu dikenal di 4 strata yang ada di masyarakat, yaitu pengusaha, kemudian pemuda dan remaja, kemudian ibu-ibu atau mahat, ya, dan para ustadz, gitu ya. Jadi kalau itu kita rangkul, insya Allah dengan dari mereka turut dikenal BNI, ya. Baik, langsung acara buka kabar Kiai. Kami akan mengadakan pelatihan Kiai. Pelatihan ini pesertanya dari kita semua, warga kita. Jadi dari 6 kelurahan sekecamatan ya. Sementara kami estimasi 60 orang. Dari mana tuh? 1 kelurahan 10 orang. Ya kan ada 60 ya. Gitu. Dan kembali nanti sampai ujung-ujungnya di anggaran kan gitu ya. Jadi yang pertama kami akan mengadakan pelatihan untuk pengusaha kecil dan menengah UKM. Ya, pelatihan ya. Yang kebetulan tadi saya sudah mantap ini kayak di kecamatan ada namanya kasih Ekbal ekonomi dan pembangunan itu Ibu Sri ya. Bu, insya Allah kami akan mengajukan program pelatihan pengusaha UMKM mikro kecil dan menengah. Apakah bisa bersama? Alhamdulillah kayak jauhnya bisa. Alhamdulillah kalau disetujui ya. Ini kan habis COVID 2 tahun terasa sekali ekonomi kita merosot, usaha pun sedang down ya, sedang turun kayak lebih banyak yang jual ketimbang yang beli ya. Jadi semua terasa tangan pengusaha ya, terasa semua sulitnya berbisnis selama 2 tahun ini karena COVID ya. Karena itu kita bangkitkan lagi Kiai dan kita kasih pelatihan. Tenaga nih Kiai ada beberapa narasumber untuk melatih mereka agar lebih mapan dan lebih dekat lagi dengan karena MUI dengan Islam. Yaitu dari Ekbal sendiri ada namanya kasih UMKM Pak Waluyo, ya udah saya kontak ya. Insya Allah bisa siap jadi narasumber. Kemudian kedua Kiai Radun akan menggandeng pengusaha muslim ya. Yang ketiga akan kedatangan dari Basnas untuk mengajak pengusaha agar lebih sukses keluarin zakat gitu ya. Jadi narasumber yang 3 ya dari kecamatan yaitu kasih UMKM, kemudian dari Pak Radun. Di bidang dakwah ini, ukhuwah ini memang ada 7 poin yang boleh saya katakan kita sudah beberapa kali rapat, tetapi pada hari ini sebenarnya kemarin sudah rampung, tetapi mungkin mohon maaf ada kelainan teknis sedikit. Jadi kembali saya bacakan di sini Pak Kiai dan teman-teman sekalian, tapi dengan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya, insya Allah isinya sama sama yang kemarin ditulis. Dari kegiatan-kegiatan tersebut, ini misalnya saja ada poin memperkokoh persatuan umat. Jadi kita lakukan misalnya besok setelah kegiatan ini kita lakukan halal bihalal. Insya Allah program halal bihalal ini kita juga menyikapi beberapa teman-teman sejawat yang lain, sosial kita yang lain. Kita lakukan mungkin bulan Juni atau Juli. Setelah 1 atau 2 bulan selesai Lebaran. Kan kadang-kadang saudara kita atau kita juga pulang kampung juga kan ya? Iya. Ya. Jadi itu insya Allah halal bihalal. Di poin 2 itu adalah sifatnya sosialisasi juga. Itu kita lakukan safari Ramadan. Nah kebetulan minggu lagi kan besok sudah Ramadan. Tapi kita tidak ambil pada minggu yang pertama, kita ambil minggu kedua. Jadi minggu kedua insya Allah nanti dari bidang saya dan teman-teman sekalian itu akan berkunjung ke masjid dan musola.
Ya, insya Allah tapi minggu kedua, minggu ketiga dan seterusnya. Dan itu nanti akan diatur oleh bidang ukhuwah. Rencananya. Dan itu dimulai pada minggu kedua ya. Terus poin ketiga itu mengadakan silaturahmi, ini melakukan baksos, kegiatan sosial. Salah satu titik sentralnya karena di bulan puasa ini musim pacak darah dan kebutuhan darah untuk di Jakarta sangat tinggi, 1.000 sampai 1.200 kantong. Itu kita lakukan donor darah yang sudah dilakukan kemarin di Masjid Al-Wiqayah. Dan kita bisa ulang sekarang, donor darah bisa dilakukan setiap 2 bulan, enggak kayak dulu 3 bulan. Dan itu mudah-mudahan donor darah bisa kita upayakan. Yang kedua, selain donor darah, juga kita lakukan bersih-bersih masjid. Dr. Sibro dengan LMK, RW, RT, nah ini bisa kita lakukan seminar ya. Jadi nanti anak-anak kita itu sudah stunting ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangannya baik itu dalam perspektif Al-Quran seminar. Mungkin ini bisa kita lakukan di bulan Februari karena di bulan Februari secara umum itu ada hari kasih sayangnya. Apa hari kasih sayang itu? Kita masukkan kasih sayang seorang ibu kepada anak-anak, kira-kira seperti itu. Bagaimana, setuju ini? Alhamdulillah. Kemudian program kami yang ke-6 mengusahakan peningkatan kesejahteraan pendidikan yang berada di bawah Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan. Nah, jadi nama programnya nanti pelatihan atau pendidikan atau mencari beasiswa. Jadi di masyarakat kami melihat teman-teman guru ini ada yang lulusannya hanya SLTA, SMA atau pesantren, sehingga tidak bisa melanjutkan atau kalau di pendidikan itu tidak bisa dapat NUPTK. Ya, atau juga tidak bisa CPNS ya. Jadi nanti bagi guru-guru atau ustadz-ustadz yang masih SLTA, ini bisa kita carikan beasiswa ya, bisa nanti yang SLTA atau pesantren tahfiz bisa bergelar sarjana S1, yang S1 bisa bersarjana S2 dan S2 juga bisa bersarjana S3. Ini programnya sudah ada di MUI Kota Jakarta Selatan ya, itu yang 2 semester, yang 2 tahun atau 4 semester, nanti dilanjutkan di PTIG atau Al-Hikmah. Itu nanti juga dari Kemenak juga ada program 1000 doktor itu ya. Mudah-mudahan di Jagakarsa ini karena akan launching jadi kota kuliah subuh, mudah-mudahan ini kan kita baru nemuin 1 profesor ya, 1 profesor, mudah-mudahan nanti 5 tahun atau 10 tahun banyak profesor-profesor menjadi anggota MUI. Ini kemudian kita juga baru ada 2 dokter ya, 1 dokter manusia, 1 dokter hewan ya. Mudah-mudahan nanti ada dokter-dokter yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Dokter cinta. Ini mungkin akan kita prediksi kira-kira di bulan Juni sampai Juli ya, karena nanti Agustus sudah mulai masuk kuliah ya, kira-kira seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu setuju? Berencana membuat akun channel YouTube MUI Jagakarsa. Ya, karena dengan adanya channel YouTube khusus milik MUI Jagakarsa ini, insya Allah segala aktivitas kegiatan MUI ini bisa disaksikan oleh siapa saja dan juga diketahui oleh khalayak masyarakat luas, insya Allah. Sehingga kalau untuk buatan akun channel ini gratis, gitu ya. Ada lambang nanti. Tapi untuk fasilitasnya ini yang cukup mahal. Ya, yang penting untuk akun channel yang sudah ada, insya Allah kedepannya jika memang anggaran dari ini memadai, insya Allah kami bisa difasilitasi khusus untuk Kominfo ini, khususnya untuk channel YouTube MUI Jagakarsa. Kemudian dari channel YouTube tersebut, maka setiap kegiatan yang diselenggarakan MUI Jagakarsa itu akan kita syiarkan, akan kita sosialisasikan kepada khalayak masyarakat luas, sehingga setiap kegiatan kita ini diketahui oleh masyarakat luas. Selanjutnya untuk dokumentasi, setiap kegiatan yang diselenggarakan MUI Jagakarsa itu bisa juga didokumentasikan ke dalam akun channel YouTube. Yang ketiga, untuk sholawat terkadang ya Pak ya, terkadang suka campur aduk. Ada berjanji, ada syarafal anam,
ada sikal tentunya. Tapi macam-macam dia kadang-kadang campur aduk. Ini yang kadang-kadang kurang pas buat kita. Jadi kalau ros dari ujung sampai akhir, bayati itu kan enak ya. Jadi itu yang mungkin kami akan bisa untuk jangka pendeknya. Dan yang terakhir itu kiroah. Ini sudah sangat menipis di kalangan ibu-ibu untuk kiroah. Kiroah jarang sekali. Dan terkadang banyak sekali acara-acara udah dibuang nih kiroah kayaknya nih. Jadi pertama pembukaan, kedua surah Yasin dan tali dzikir, ketiga langsung maulid. Habis maulid seharusnya kan baca Quran biasanya gitu. Tapi ini kok lama-lama luntur gitu loh. Jadi alangkah baiknya dari MUI Jagakarsa untuk membina kami sebagai kori-korian sekecamatan Jagakarsa. Dan yang selanjutnya, yang ketiga keterampilan kewirausahaan. Kami di sini insya Allah Tata Boga akan bekerja sama dengan para majelis taklim, yaitu untuk pelatihan penanggulangan sampah dan permasalahan sampahnya, yaitu satu membuat pupuk cair yang padat dan juga organik. Kebetulan saya sekali lagi mohon maaf, di JU sudah diterapkan. Kenapa di Kecamatan Jagakarsa belum ada? Tuh. Yang kedua, oleh karena itu tugas saya hanya mengamandemen fatwa MUI pusat. Itu aja. Ya, mau ngapain coba? Jadi mengamandemen ya, fatwa MUI pusat. Yang kedua memasyarakatkan fatwa MUI pusat, karena sampai saat ini masih banyak yang belum tahu bagaimana, termasuk tadi LGBT itu ya, banyak sebenarnya hal-hal yang ini sebenarnya sangat penting. Itu fatwa itu sangat penting. Oleh karena sangat pentingnya, sehingga yang ditunjuk orang-orang yang maha penting. Jadi akhirnya saya sendiri-sendiri. Jadi karena saya tidak penting gitu. Jadi oleh karena itu ini mohon nanti kesediaan beliau-beliau ini ya, bagaimana ambil kebijakan. Ya namanya sendiri Pak, biar duitnya banyak enggak enak Pak sendiri. Ya kan? Jadi kalau Bu Tati dengan Bu Ustazah Maimunah itu kan masih ada temennya, teman ngobrol. Nah saya sendiri. Yang pertama dari program Komisi Dakwah yaitu adanya pelatihan Khutbah wal Muhadharah. Karena ini sangat penting buat generasi kita dan kader-kader. Tentunya juga berharap bukan hanya dari masyarakat, tentunya dari kita, dari orang MUI Kecamatan Jagakarsa, untuk adanya bisa ikut ambil bagian di dalam hal kegiatan taklim Khutbah wal Muhadharah. Itu yang pertama. Karena semakin banyaknya masjid-masjid dan juga kantor-kantor yang kadang-kadang banyak minta untuk yang namanya para khotib. Termasuk saya di lembaga dakwah itu kalau Idul Adha itu pada mintanya ke saya. Makanya banyak kader-kader saya yang artinya saya lepas gitu. Apalagi atas nama MUI lebih kuat lagi kan begitu. Jadwal kalau sudah dilepas dari program MUI, ada kader-kader yang terima syarat, paling tidak jangan lupa setorannya kan begitu. Buat kas MUI maksudnya gitu. Itu yang benar. Yang kedua yaitu adanya sahabat dakwah. Sahabat dakwah ini ya bukan hanya di lingkungan kita, terutama juga kita bisa sahabat dakwah ke daerah-daerah terpencil. Ini yang memang harus kita korban tenaga, harta. Ini apa yang saya lakukan di lembaga dakwah yang saya pimpin. Kadang saya ke Magelang, daerah terpencil, kita ke Tasik, itu sangat menguntungkan. Itu dengan modal